Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Haq dengan NIM C1C0231115 akan menjelaskan materi perihal akad ijarah. Yang pertama, pengertian dari akad ijarah eh, berasal dari al-ijarah dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, itu berarti upah atau ganti. Secara syarak, ijarah adalah akad pengambilan manfaat dengan penggantian ujroh atau upah. Ajru ujroh. Konsep ini memindahkan hak guna atau memanfaatkan aset untuk waktu tertentu tanpa memindahkan kepemilikan aset tersebut. Lalu ijarah muntabiyah bitamlik adalah ijarah dengan janji perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Keunggulan dari akad ijarah adalah fleksibilitasnya yang tinggi dan risikonya lebih rendah dibanding murabahah dan investasi langsung. Tentunya ada perpindahan hak milik dalam ijarah muntabiyah bitamlik yang saya sebutkan tadi. Perpindahan hak milik dari pemilik muajir kepada penyewa mustajir dapat dilakukan melalui beberapa metode yang ditetapkan sesuai prinsip syariah. Yang pertama ada hibah, itu pemberian kepemilikan aset secara cuma-cuma dari pemilik kepada penyewa setelah masa sewa berakhir. Metode ini mencerminkan keikhlasan dan keberkahan dalam transaksi syariah. Selanjutnya ada penjualan bertahap. Kepemilikan aset berpindah secara bertahap selama masa sewa melalui pembayaran cicilan. Setiap pembayaran menambah porsi kepemilikan penyewa hingga penuh. Lalu ada juga penjualan akhir sewa. Di sini penyewa membeli aset pada akhir periode sewa dengan harga yang telah disepakati di awal akad. Nah, metode ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Selanjutnya jenis-jenis akad ijarah. Berdasarkan objek, itu ada ijarah manfaat dan ijarah pekerjaan. Ijarah manfaat itu seperti sewa rumah, sewa toko, sewa kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Lalu ijarah pekerjaan itu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, di dalam ijarah pekerjaan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ijarah khusus. Itu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan yang telah memberinya upah. Yang selanjutnya ada ijarah mustarik atau kerjasama kelompok. Ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Nah, hukumnya di sini dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Menjelaskan bentuk itu ada dua, ijarah ayan. Dalam hal ini, itu terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang, di mana orang menyewakan dan mendapatkan imbalan dari penyewa. Ada juga ijarah amal, sewa jasa atau keahlian skill dari seseorang. Apa sih dasar hukum syariah yang melandasi akad ijarah? Yang pertama ada surat At-Tolak ayat 6 yang artinya jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. Lalu dalam surat Al-Qasas ayat 26 juga tentang mengupah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dari hadis itu diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Nabi berbekam dan memberi upah pada tukang bekam. Diriwayatkan juga dari Ibnu Majah, berikanlah upah kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya. Dalam ijma ulama juga para ulama sepakat tentang kebolehan dari akad ijarah karena manusia membutuhkan manfaat dari barang dan jasa orang lain dengan imbalan yang adil sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Artinya perlakuan akuntansi ijarah pada pemilik mukjir itu mengakui aset ijarah sebesar biaya perolehan, menyusulkan aset selama manfaat ekonomis, mengakui pendapatan sewa secara proporsional selama masa akad, dan menanggung biaya pemeliharaan aset ijarah. Lalu pada sisi penyewa mustajir mengakui beban sewa secara proporsional selama masa akad, tidak mencatat aset dalam neraca. Pada ijarah muntabiyah bitamlik itu mengakui aset saat perpindahan kepemilikan, membayar ujrah sesuai kesepakatan akad. Ini dalam PSAK nomor 107. Nah, di sini ilustrasi kasus itu bank muamalat syariah.
Datanya adalah perolehan aktiva ijarah itu 100 juta, masa sewanya 4 tahun dengan pembayaran bulanan 1.500.000. Lalu metode penyusutannya garis lurus selama 4 tahun. Estimasi biaya perbaikan itu 1 juta per periode, totalnya 4 juta. Nah, ketentuan akhir kontraknya itu harga beli akhir masa sewa itu 10 juta. Perpindahan kepemilikan melalui penjualan di akhir masa sewa, umur ekonomis aktiva sama dengan sewa masa sewa 4 tahun. Nah, ini jurnalnya. Pada perolehan aktiva ijarah itu aset ijarah 100 juta pada kas 100 juta. Itu dicatat saat bank membeli aset untuk disewakan. Tentunya ada penyusutan di akhir periode, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Itu 25 juta karena penyusutannya 4 tahun dengan harga perolehan itu 100 juta dan metode penyusutannya itu garis lurus. Jadi tinggal dibagi 4. Lalu selanjutnya ada pendapatan sewa bulanan. Itu debit, itu kas pada pendapatan sewa 1.500.000 dicatat setiap bulan saat menerima pembayaran sewa. Selanjutnya ada estimasi biaya perbaikan, itu beban perbaikan pada kas 4 juta dan pada akhir kontrak atau penjualan itu kas sebesar 20.500.000, lalu kas di debit 20.500.000 dan akumulasi penyusutan juga di debit itu 82 juta. Selanjutnya di kreditnya itu aset ijarah 100 juta dan keuntungan penjualan itu 2.500.000. Ya, apa sih keunggulan dan manfaat dari akad ijarah? Akad ijarah itu menawarkan berbagai keunggulan dan pembiayaan syariah. Tidak memerlukan kepemilikan modal awal oleh pengusaha sehingga memudahkan akses pembiayaan. Fleksibilitas yang tinggi dibanding murabahah dengan resiko yang lebih rendah dibanding investasi langsung. Pengusaha tidak perlu menyediakan modal, lalu fleksibilitasnya tinggi, tanpa jaminan yang besar, dan sesuai dengan prinsip syariah. Karena transaksinya bebas dari unsur riba, gharar, dan sebagai hal lainnya yang dilarang dalam Islam. Baik, sekian penyampaian materi akad ijarah dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah, datangnya dari saya sebagai pemateri dan eh, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.